Semangat pagi, Sobat Empati dimanapun berada. Salam sehat selalu, semoga Sobat Empati dalam keadaan sehat. Ada suatu kisah unik, lucu tapi juga tragis ya. Ketika ada sepasang suami istri, orang Makedonia, Lyubomir Ivanov dengan istrinya Iskra sedang mengadakan perjalanan atau traveling dari Italia menuju Jerman dengan menggunakan kendaraan pribadi mereka, mobil mereka. Dalam perjalanan mereka mengisi bensin di salah satu SPBU di kota Italia, di kota Pesaro. Isi bensin dan kemudian mereka melanjutkan perjalanan mereka menuju Jerman. Nah, ketika memasuki kawasan ataupun area Jerman, tiba-tiba dapat telepon si Lyubomir Ivanov ini. Dapat telepon, diangkat, ternyata telepon tersebut datang dari kepolisian kota Pesaro. Isi dari telepon tersebut memberitahukan bahwa istrinya Iskra ketinggalan di SPBU. Jadinya istrinya ketinggalan di SPBU selesai ngisi bensin, Lyubomir Ivanovnya terus menjalankan mobil tanpa mengetahui kalau istrinya tertinggal di SPBU. Sudah 6 jam perjalanan dari kota Pesaro menuju kawasan memasuki kota Jerman dan Ivanov tidak mengetahui sama sekali kalau istrinya tertinggal di SPBU. Pasti kita langsung bilang, lah kok bisa ya? Terus apa nggak ngobrol-ngobrol gitu ya? Jadinya sampai dengan butuh 6 jam untuk mengetahui bahwa istrinya nggak ada di dalam mobil yang sama. Jadi lucu sekaligus tragis hal seperti kayak gini. Dari kisah ini mengajarkan juga kepada kita ya bahwa putus komunikasi atau putus interaksi dengan sesuatu atau seseorang akan bermuara dengan melupakan gitu ya. Sama seperti kita kalau menelpon seseorang, semakin sering kita intensitasnya atau frekuensinya menelpon semakin sering, kita akan hafal tuh nomor teleponnya. Tapi jika kita tidak sering untuk menelpon seseorang tersebut, kita pasti akan lupa. Atau di lain kasus, kadang-kadang kita lebih mengenal atau menghafal teman-teman SD kita karena kita sering ketemu gitu ya, ngumpul bareng, nongkrong bareng, dibandingkan dengan teman kuliah atau teman kerja di perusahaan sebelumnya yang selisihnya hanya 1 tahun atau hitungan bulanan. Jadi kita lebih mengenal, lebih hafal yang terdahulu karena kita sering berinteraksi dan berkomunikasi. Nah, hal ini yang mungkin mengajarkan kepada kita ya betapa pentingnya komunikasi dan interaksi. Jikalau dalam pekerjaan kita sering mengeluh, kok bos kita kayak begini ya, nggak kompak, nggak akrab dan sebagainya. Atau dalam keluarga kita, kok hubungannya hambar juga dengan pasangan kan gitu ya. Atau bahkan dalam level yang lebih dalam lagi, kita merasa hambar hubungan kita dengan Tuhan. Sudah dipastikan, ini pasti ada masalah dalam berkomunikasi ataupun berinteraksi. Jadi kalau Sobat Empati semua ingin merasa atau merasakan hubungan yang nyaman dengan lingkungan kerja, dengan atasan kita ataupun rekan kerja sejawat, atau kita merasa diterima begitu hangat hubungan dengan orang tua, dengan adik kakak, atau spesial juga dengan pasangan kita, atau kita juga merasa ingin dekat atau begitu intim sekali dengan Tuhan yang kita sembah, kita harus memperhatikan seberapa sering frekuensi kita berkomunikasi dan seberapa dalam intens komunikasi dan interaksi tersebut. Jika semua berjalan hambar, jarang, atau tidak sama sekali berkomunikasi dan interaksi, sudah dipastikan kita dilupakan atau kita melupakan seseorang, sesuatu. Kita dilupakan atau kita melupakan teman kita, hubungan kita dengan sanak kerabat, bahkan kita melupakan pasangan kita gitu ya, karena komunikasi yang terputus. Jadi Sobat Empati semua, sudah seberapa dalamkah interaksi dan komunikasi kita dengan orang-orang yang kita kasihi dan orang-orang yang kita hormati? Semakin dalam, semakin sering, itu akan membantu menciptakan hubungan yang jauh lebih baik. Selamat menikmati komunikasi yang baru.
selamat menikmati cara interaksi yang baru. Semoga hubungan Sobat Empati semua dengan siapapun dalam lingkungan terdekat semakin erat, semakin dekat, dan semakin mendalam. Salam sehat selalu, sampai ketemu di episode selanjutnya.